Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Yang Kubenci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Randy kemudian berjalan pelan menuju ke dapur. Ia terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air hangat dan kemudian menuju ke meja makan. Beberapa menu makanan sudah terhidang di sana. Mbak Surti memang tidak pernah telat menyiapkan makanan untuk semuanya. Menu makanan yang lengkap, namun entah kenapa suasananya terasa tidak lengkap. Apakah Randy mulai merindukan sosok Arum yang baru beberapa hari ini menghilang? Tidak mungkin, karena sampai saat ini Randy sama sekali tidak berniat mencari keberadaan Arum. Mau dibuatkan minuman apa, Den? Tanya Mbok Surti seraya meletakkan sebuah toples yang berisi kerupuk ikan. Kopi susu, Mbok. Tolong tambahkan sedikit potongan jahe supaya hangat. Pinta Randy, namun sejenak ia terdiam. Karena teringat biasanya tanpa diminta minuman tersebut sudah terhidang di meja saat dirinya bangun. Arum memang selalu peka terhadap banyak hal, terutama kepada semua kebutuhan anggota keluarganya. Ia bahkan hafal apa saja makanan dan minuman kesukaan mereka masing-masing. Baik, Den. Mbak Surti kemudian langsung membuatkan minuman yang Randy pesan. Sementara itu Maya dan Reni hampir bersamaan datang dan langsung duduk di kursi mereka masing-masing. Mana istrimu, Ren? Tanya Maya seraya meraih segelas air putih dan meneguknya secara perlahan. Masih tidur, Bu. Masih tidur? Yang bener aja masih tidur. Enak sekali hidupnya sudah menumpang malah bersikap kayak nyonya besar di rumah ini. Cibi Reni walaupun sudah saling memaafkan, namun nyatanya sampai hari ini Reni sama sekali belum memaafkan Karina secara ikhlas. Sikap kasar Karina beberapa waktu yang lalu masih membuat gumpalan emosi di dalam diri Reni bergejolak. Kalau saja bukan karena permintaan Maya dan juga mengingat uang yang Karina pinjam, mungkin Reni akan bersikeras menentang pernikahan adiknya itu. Biarkan saja lah, Mbak. Ya mungkin Karina sedang lelah, jawab Randy yang membela istrinya. Lelah apanya? Dia kerja aja enggak. Sering cuma makan tidur, habis itu main HP sepuasnya di kamar. Mana pernah dia ngerjain hal lain? Memangnya Arum yang rajin dan tidak pernah lalai? Ujar Reni tanpa sadar, ia sudah membandingkan istri pertama dan istri kedua adiknya tersebut. Membandingkan Karina dan Arum tentu saja hal yang sangat mudah. Arum bahkan tidak pernah bisa istirahat karena harus menuruti semua perintah yang Maya berikan. Sementara Karina, meskipun baru beberapa hari tinggal di sana dan tidak lama kemudian menjadi menantu, dirinya sama sekali tidak pernah takut dalam menolak perintah Maya maupun Reni. Bahkan Karina berani membentak keduanya di saat ia merasa terpojokan. Mbakmu benar, Ren. Lelah apanya sih? Toh selama ini dia tidak pernah melakukan apapun. Semua pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh Mbak Surti. Ya, Karina masih harus beradaptasi, Bu. Ya, tunggulah sebentar lagi. Dulu juga Arum gak langsung paham kan sama pekerjaan rumah. Ya memang dulu Arum gak langsung paham, tapi dia mau diajarkan dan menerima apapun yang ibu perintahkan, jawab Maya. Aku bukan pembantu, Bu. Di rumah ini statusku sebagai seorang menantu dan istri dari anak ibu. Enak saja mau main suruh-suruh aku kayak Arum, tegas Karina yang tiba-tiba saja sudah berjalan mendekat ke arah mereka. Entah sejak kapan Karina mendengarkan ucapan mereka, namun melihat wajah masam yang dia perlihatkan saat ini menunjukkan bahwa Karina sudah mendengar semuanya. Sudah bangun, sayang? Sudah?
Kupingku panas setiap hari selalu disindir dan diomongin dari belakang sama ibu dan kakak kamu ini, ucap Karina sembari duduk di samping sang suami. Karina bahkan tidak peduli kalau ucapannya sudah mengundang kemarahan dari dua wanita yang kini melayangkan tatapan tajam kepadanya. Dengan santainya Karina meraih segelas air putih dan meneguknya secara perlahan. Penampilan yang sedikit acak-acakan semakin membuat Maya merasa kesal. Kami nggak ngomongin kamu di belakang. Kami hanya mengatakan faktanya saja. Kamu hanya numpang di rumah ini, tapi bersikap kayak nyonya besar. Tidak tahu malu, ketus Reni. Kata siapa aku menumpang di rumah ini? Aku di sini karena ada suamiku, dan tidak ada istilah istri menumpang kepada suaminya. Ingat ya Mbak, Bu, aku bukan Arum yang mudah kalian bodoh-bodohkan. Aku punya hak di sini. Atau kalau memang kalian tidak senang dengan keberadaanku, ya udah. Ayo sayang, kita pindah aja. Ucap Karina yang berhasil membuat Reni dan Maya semakin terkejut atas sikapnya. Randy tidak akan kemana-mana. Kedua anakku akan tetap tinggal di rumah ini sampai ibunya ini mati, ujar Maya yang akhirnya ikut bersuara. Aku berhak mengajak suamiku kemana saja, Bu. Apalagi kalau di rumah ini aku sama sekali enggak menemukan kenyamanan. Aku lihat kamu nyaman-nyaman aja tuh. Kalau enggak nyaman ya pergi aja sendiri, jangan ajak-ajak adikku, ucap Reni dengan ketus. Lah sudahlah Mbak, jangan ikut campur terus, ujar Randy menengahi. Aku enggak ikut campur kok. Cuma aku heran aja kok ada modelan istri pemalas kayak gini. Lah, Mbak lagi ngomongin diri sendiri ya? Kok nggak ngaca sih ya? Kalau ternyata Mbak jauh lebih pemalas dibandingkan aku. Dan ya, Mbak bukan cuma pemalas, tapi juga istri durhaka, ucap Karina dengan senyuman tipis dan mata tajamnya. Jaga sopan santunmu Karin. Saat ini Reni adalah kakak iparmu, tegur Maya. Loh, Bu, memangnya kenapa? Justru karena Mbak Reni adalah kakak iparku sekarang, makanya aku sedang berusaha menasihati dia. Jangan terlalu patuh sama perintah seorang, meskipun dia adalah ibumu sendiri. Terkadang seorang ibu juga bisa menyesatkan anak-anaknya. Aku sebagai adik ipar yang baik hanya menasihati saja, karena kalau sudah kejadian kan yang pusing semua orang, sambung Karina dengan santai dan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Karina, jaga ucapanmu, hardik Maya. Karina yang mendengar namanya disebut dengan nada tinggi, kemudian beranjak dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah sang mertua. Namun sedetik kemudian matanya teralih kepada sang kakak ipar yang kini memasang wajah ketus. Jangan sampai menyesal karena terlalu patuh pada perintah ibu Mbak. Karena perintah itu secara tidak langsung sudah membuat Mbak berubah menjadi istri durhaka. Bagaimana tidak durhaka Mbak? Mbak sudah menolak ajakan Mas Tommy dan membantah seseorang yang seharusnya Mbak patuhi, cecar Karina. Lambat laun perasaan seseorang bisa berubah. Mungkin sekarang Mas Tony masih mencintai Mbak, tetapi kesepian akan mudah sekali membawa cinta baru. Apalagi kalian berjauhan. Barang tidak mungkin sudah ada wanita lain yang mengisi hari-hari suami Mbak di sana, sambung Karina yang semakin membuat Reni terbelalak. Bu, lirih Reni yang berusaha meminta pertolongan ibunya. Awas aja tiba-tiba Mas Tommy bawa wanita lain kayak Randy lakukan. Ejek Karina seraya berlalu meninggalkan ketiganya yang semakin meradang. Ibu, aku gak suka ya dia ada di sini. Lihat kelakuan istrimu itu Ren. Selalu saja dia membuat suasana di rumah ini menjadi runyam. Maafkan Karin Bu, nanti aku nasihati, ucap Randy dengan lirih. Ya sebenarnya marah namun tidak bisa berbuat banyak, karena sampai detik ini dirinya masih sangat mencintai Karina. Perasaan cinta yang dulu sama sekali tidak pernah Randy rasakan saat bersama dengan Arum. Meskipun sudah bertahun-tahun menikah, memiliki 2 orang anak juga hanya karena mereka terbiasa bersama, bukan karena cinta. Ya, cinta Arum sebenarnya bertepuk sebelah tangan. Walaupun di awal Randy terlihat begitu baik, namun semua itu hanya sandiwara belaka, karena hanya Arum gadis terbaik di kampungnya saat itu. Sementara itu diam-diam Reni ternyata mulai merenungkan semua yang Karina katakan tadi. Perubahan sikap sang suami memang semakin terasa nyata. Setelah kepergiannya saat itu,
Tommy bahkan baru menghubungi dirinya beberapa hari kemudian. Dan itu pun karena Reni yang terus-menerus mengirimkan puluhan pesan dan puluhan panggilan suara maupun panggilan video kepada suaminya itu. Bu, bagaimana kalau yang Karina katakan benar? Kalau ternyata Mas Tommy punya wanita lain di sana? Ucap Reni dengan suara yang terdengar gugup. Kamu kok percaya sama ucapan perempuan sedang itu sih? Mana mungkin Tommy punya wanita lain, sedangkan dia adalah suami yang baik selama ini. Randy juga baik kepada Arum, Bu. Tapi kenyataannya dia membawa wanita lain dan bahkan menikah lagi. Ucap Randy kembali. Hatinya semakin merasa cemas. Jangan samakan Randy dan suamimu, Ren. Kondisinya itu berbeda. Kamu anak dari keluarga kaya, sementara Arum cuma wanita miskin yang tidak sepantasnya bersanding dengan adikmu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Percaya kepada Karina sama saja seperti menduakan Tuhan. Tapi Bu, apa sih Ren? Kamu tuh memang mudah sekali dibodoh-bodohkan. Perkataan Karina sama sekali enggak benar, dan dia juga enggak punya bukti. Iya kan? Kalau Tommy ada wanita lain di sana enggak ada buktinya. Meskipun perkataan ibunya cukup masuk akal, namun tetap saja perasaan Randy masih cemas dan tidak bisa tenang. Apalagi hari ini Tommy belum memberikan kabar sama sekali sejak pagi. Bahkan beberapa pesan dan panggilan masuk yang Randy kirimkan belum ada balasannya hingga saat ini. Kemana kamu, Mas? Kenapa kamu gak kasih kabar aku sih? Aku cemas, Mas. Aku takut apa yang Karina katakan menjadi kenyataan. Gumam Randy seraya mengelus pelan keningnya. Ia nampak gelisah dan juga tidak tenang. Hari menjelang sore, Randy baru saja kembali setelah mengantarkan beberapa truk yang berisi hasil panen warga yang dijual kepada mereka ke kota sebelah. Di mana Karina? Gumam Randy pelan. Ia mendapati suasana rumah yang cukup sunyi karena memang Maya dan Randy sedang berkunjung ke rumah salah satu kerabat mereka yang sedang sakit. Sementara Karina memilih tidak ikut. Namun entah di mana dia saat ini. Bukannya menyambut kedatangan sang suami, Karina bahkan tidak memperlihatkan batang hidungnya. Randy kemudian memutuskan untuk ke kamar mereka. Saat membuka pintu kamar, ia langsung mendapati Karina tengah duduk sembari asyik memainkan ponselnya. Bahkan Karina tidak mengalihkan pandangan sedikit pun saat sang suami masuk. Ia masih saja fokus kepada layar ponselnya yang memperlihatkan sebuah video. Sayang sedang apa? Tanya Randy seraya berjalan mendekat. Ih, kamu bau banget sih Ren. Sana jauh-jauh. Jauh. Kamu bau. Sungut Karina seraya mengusir sang suami agar menjauh darinya. Bau apa sih sayang? Aku gak bau kok. Jawab Randy sembari mencium badannya yang memang sedikit mengeluarkan bau asam karena keringat. Ya maaflah sayang. Aku kan habis kerja. Ya jadi wajar lah kalau aku bau dikit. Wajar apanya? Sana jauh-jauh. Nanti aku muntah gimana? Ya udah ya aku jauh nih. Maaf ya sayang ya. Ujar Randy mengalah. Ia kemudian perlahan menjauh dari sang istri. Aku minta uang dong. Ucap Karina yang masih sama tanpa memalingkan pandangan matanya meskipun sebentar. Berapa? Memangnya uang yang aku kasih kemarin sudah habis? Tanya Randy, pasalnya kemarin ia baru saja memberikan uang sebesar 1 juta kepada sang istri sebagai nafkah bulanan. Uang segitu doang mah gak ada artinya Ren. Sudah ku belikan baju di aplikasi online. Semuanya? Iyalah semuanya. Bajuku gak ada yang murah kali harganya. Badanku bisa gatal-gatal kalau pakai baju murahan. Tapi sayang masa? Jangan berisik deh. Intinya aku mau minta uang lagi. Berapa? Gak banyak. Cuma 10 juta. Hah? 10 juta? Randy nampak terkejut dengan permintaan istrinya. Lah bagaimana tidak? Karena dengan santainya Karina meminta uang 10 juta untuk keperluan yang sama sekali tidak ia sebutkan. Banyak sekali sayang, buat apa uang sebanyak itu? Tanya Randy. Loh, memangnya kamu harus tahu semua tentang aku? Aku kan berhak minta uang berapapun sama kamu karena kamu suamiku. Jawab Karina yang nampak tenang dalam menghadapi keterkejutan suaminya tersebut. Bahkan ini baru permulaan saja dari 1000 rencana yang sudah Karina siapkan.
Namun di awal saja dia sudah mampu membuat seorang Randy yang dikenal bersikap dingin kepada istri pertamanya dulu menjadi luluh dan patuh. Iya aku tahu sayang, tapi untuk apa uang sebanyak itu? Aku gak punya keharusan juga untuk menjelaskan semuanya sama kamu. Sudahlah, mana uangnya? Kamu bisa transfer juga ke rekeningku, ucapnya dengan pelan. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Aku gak percaya. Bener sayang, aku gak punya uang sebanyak itu sekarang karena semua uang disimpan ibu. Ya udah kalau begitu minta sama ibumu, ucap Karina dengan lantang. Tapi sayang, gak ada tapi-tapian ya Ren. Intinya, kalau kamu sayang sama aku dan anggap aku ini adalah istrimu sekarang juga, minta uang itu. Tegas Karina ya kemudian beranjak dari tempat duduknya dan perlahan keluar dari kamar mereka. Sementara di sisi lain Randy mulai cemas dan bingung. Ia bingung harus dengan alasan apa meminta uang sebanyak itu kepada sang ibu. Maya pasti akan menanyakan alasan Randy meminta uang. Dan tentu saja alasannya harus akurat. Karena kalau sedikit saja salah, maka uang tidak akan didapatkannya. Sejenak Randy mulai menyadari bahwa sikap pendiam dan penurut serta polosnya Arum ternyata jauh lebih melegakan dibandingkan sikap Karina yang tegas namun terkesan memaksa. Arum tidak pernah menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit seperti ini. Bahkan di saat Randy marah pun, Arum yang meminta maaf meskipun dirinya tidak salah. Randy mengacak kasar rambutnya. Ia nampak frustasi namun tidak bisa berbuat banyak dalam hal menolak permintaan sang istri tercinta. Maya menghela nafas perlahan, ditatapnya dengan lekat wajah anak laki-lakinya itu. Ini untuk pertama kalinya Randy memohon agar sang ibu mau memberikan kebebasan dalam mengelola bisnis mereka. Sejujurnya memang sejak dulu Maya berniat memberikan tugas itu kepada Randy. Sejak pertama kali anaknya menikahi Arum beberapa tahun silam. Namun entah kenapa di saat melihat Randy yang bersikap begitu baik dan juga sangat memanjakan Arum kala itu, rasa cemburu seketika menyeruak dan rasa takut akan kalah saing mulai menghantui dirinya. Apa uang yang ibu berikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari nak? Tanya Maya, suaranya terdengar sangat lembut dan penuh kasih sayang. Sejenak Randy memilih diam. Dia bingung harus menjawab apa. Dan kata-kata seperti apa yang sekiranya cocok diucapkan saat ini pun masih belum terlintas di benaknya. Uang yang Maya berikan sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk biaya hidupnya di kampung. Karena makan dan keperluan lain memang sudah Maya sediakan. Sejujurnya cukup bu. Hanya saja sekarang berbeda karena aku harus memberikan nafkah kepada Karina. Kamu belum memberikan uang nafkah bulan ini? Sudah bu. Berapa? 1 juta. Seperti yang ibu sarankan kemarin, jawab Randy dengan polos. Karena memang tidak pernah ada rahasia antara Maya dan anak-anaknya. Lantas kenapa sekarang kamu meminta lagi nak? Bukankah uang 1 juta sudah melebihi kata cukup untuk biaya hidup istrimu? Dia hanya perlu menggunakan uang itu untuk jajan. Makan, minum dan keperluan rumah sudah ibu sediakan. Dengan sangat cukup di rumah ini malah. Jelas Maya. Suaranya masih terdengar sangat tenang. Sehingga Randy masih berani dalam berusaha membujuk sang ibu saat ini. Bu, seharusnya cukup nak. Dulu Arum bahkan hanya mendapatkan setengahnya saja dan cukup. Dia bahkan tidak pernah meminta bukan? Ujar Maya kembali. Tapi bu, Karina dan Arum itu berbeda. Arum sudah terbiasa hidup miskin. Tapi berbeda dengan Karina yang selalu hidup berkecukupan dan mewah sejak kecil. Jelas Randy dirinya ternyata masih mencoba memaklumi permintaan sang istri tercinta. Meskipun dulu tinggal di kampung, namun keluarga Karina adalah salah satu keluarga yang berkecukupan. Ayah Karina saat itu menjabat sebagai kepala desa, sementara ibunya memiliki sebuah toko sembako yang besar dan lengkap. Jadi ibu harus gimana? Menambah uang bulanan buat kamu?
Izinkan aku sepenuhnya mengurus hasil penjualan jagung dan padi, Bu. Tetapi uangnya tetap sebagian besar akan masuk ke Ibu, ucap Randy dengan suara yang terdengar sedikit ragu-ragu. Cukup lama Maya terdiam, bukan tidak percaya kepada sang anak. Namun ini adalah pertama kalinya Randy meminta hal demikian kepadanya. Setelah hampir berpuluh tahun menjaga dan meneruskan usaha peninggalan mendiang ayahnya, Randy bahkan tidak pernah protes saat Maya membayar letihnya dengan jumlah yang sedikit. Randy selalu bersyukur. Ia bahkan tidak pernah menggelapkan uang hasil penjualan karena merasa dirinya tidak pantas untuk melakukan hal demikian. Baiklah, Ibu setuju. Tapi tolong, jangan kecewakan ataupun hancurkan usaha ini. Ingat, Nak, dulu ayahmu mati-matian membangunnya demi kelangsungan hidup kita semua. Mendengar perkataan sang ibu, Randy sontak saja tersenyum bahagia dan juga merasa lega. Ia tahu ibunya adalah orang yang baik. Bahkan permintaan yang dianggapnya sulit saat ini pun Maya mau mengabulkan tanpa bertanya lebih jauh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah percaya kepadaku. Aku janji tidak akan mengecewakan Ibu. Aku janji akan menjaga usaha keluarga kita dengan baik, ujar Randy dengan wajah yang berseri-seri, menandakan bahwa dia sangatlah bahagia saat ini. Sementara Maya tidak mungkin menolak permintaan itu. Hatinya mengatakan hal lain. Keberadaan Karina sebagai menantu yang tadinya dianggap akan menambah kebahagiaan malah membuat Maya merasa semakin hari semakin gelisah. Tapi Ibu punya satu syarat, Nak. Syarat? Tanya Randy. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit cemas. Iya, Nak. Kamu mau kan? Katakan saja, Bu. Syarat apa yang Ibu ingin aku penuhi? Jangan ceraikan Arum, ujar Maya yang berhasil membuat Randy melebarkan kedua matanya. Maksud Ibu apa? Arum sudah pergi, Bu. Dan sudah seharusnya aku menceraikan dia, jawab Randy. Jangan ceraikan Arum meskipun dia sudah pergi saat ini. Ibu yakin suatu hari nanti Arum pasti akan datang kembali. Dan di saat itu, tolong kamu ajak dia pulang ke rumah ini lagi. Dia tetap menantu Ibu, istri pertama kamu, Nak. Tapi kenapa, Bu? Ibu tidak bisa menjelaskan semuanya saat ini. Tapi ingat pesan Ibu, jangan pernah ceraikan Arum. Anggap saja saat ini dia sedang menenangkan diri setelah kehilangan anak-anak kalian. Sambung Maya kembali. Bu, kenapa sih? Tolong jangan membantah, Nak. Semua ini Ibu lakukan demi kebaikan kita bersama. Semula Randy ingin membantah. Namun tatapan sendu yang Maya berikan membuat Randy mengurungkan niat tersebut. Dengan terpaksa Randy menganggukkan kepalanya. Untuk kali ini dia harus mengalah demi kedamaian bersama. Ya, walaupun Randy juga merasa penasaran. Apa sebenarnya alasan Maya sampai begitu menentang perpisahannya dengan Arum selama ini? Padahal jika dia dilihat dari sikap Maya, ia bahkan tidak pernah memperlakukan Arum sebagai seorang menantu dengan baik. Baiklah, karena kamu sudah setuju dengan permintaan Ibu, jadi bulan minggu depan setorkan setengah dari hasil penjualan kepada Ibu, dan sebagiannya lagi buat kamu. Baik, Bu, terima kasih. Randy kemudian pamit dan kembali ke kamarnya. Di sana dia mendapati Karina tengah berdandan di depan meja rias, memoleskan sebuah lipstik merah secara perlahan ke bibirnya yang ranum. Gimana? Ibu setuju kan? Tanya Karina seraya melirik sang suami melalui pantulan cermin. Ibu setuju. Tapi apa? Karina bertanya. Kali ini dia sampai membalikkan badannya dan menatap sang suami dengan lekat. Tatapan mata Karina membuat Randy mengurungkan niatnya untuk memberitahu syarat yang tadi Maya berikan. Terlebih ide meminta dirinya mengurus semua usaha adalah ide yang Karina berikan. Tapi apa? Kok diam aja sih? Desak Karina.
Ah, tidak apa-apa. Ibu cuma meminta aku menjaga usaha ini dengan baik dan jangan sampai membuat dia kecewa. Hanya itu? Iya. Bilang sama ibu kamu, nggak perlu khawatir, karena kita akan menjaga usaha miliknya dengan sangat baik. Benar kan sayang? Ujar Karina seraya mendekati sang suami dan kemudian memeluk lengan kekar Randy dengan sangat mesra. Saat ini berbagai macam rencana menarik sudah menari-nari di benak Karina. Senyum di wajahnya begitu terlihat sempurna karena memang dirinya merasa sangat bahagia. Perlahan namun pasti, Karina akan mengambil alih peran Maya dalam mengolah semua yang berjalan di rumah mereka, terutama tentang keuangan yang sepenuhnya harus ada di tangannya. Terima kasih sayang, kamu memang suami terbaik untukku, lirih Karina pelan. Semua akan aku lakukan asal kamu bahagia dan nyaman tinggal di sini sayang. Tenang saja sayang, aku akan selalu merasa nyaman kalau kamu terus ada di pihakku dan melindungiku dengan sepenuh hatimu, jawab Karina. Perasaan cinta memang terkadang salah alamat, membuat seseorang tersesat ke dalam sebuah hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Akan tetapi perasaan cinta terlalu sulit untuk dikalahkan. Mata yang semula terang perlahan mulai memudarkan pandangan pada sebuah jalan yang sebenarnya mulai tidak baik untuk dilalui. Randy tersenyum. Ia membelai pelan kepala istrinya itu sebelum akhirnya mereka menghabiskan waktu dengan bergelung di atas tempat tidur. Walaupun hal tersebut bukan pertama kalinya, namun Karina dan Randy masih sangat bersemangat dan membara dalam melakukannya. Waktu terus berjalan, hari demi hari sudah terlewati, bahkan tahun sudah berganti. Hari ini adalah tepat 1 tahun pernikahan Randy dan Karina. Keduanya sedang bersiap-siap untuk pergi ke kota. Karina menginginkan perayaan untuk hari ulang tahun pernikahan mereka, dan tentu saja Randy mengabulkannya. Karena apapun permintaan Karina, tidak pernah Randy tolak. Mau kemana kalian? Tanya Randy, wajahnya nampak serius dengan mata yang menelisik tajam ke arah penampilan keduanya. Apaan sih mbak? Nggak usah tanya-tanya deh, nanti malah bikin hati mbak panas dan cemburu, jawab Karina dengan senyum yang mengejek. Aku nggak nanya sama kamu, aku lagi nanya sama adikku, ketus Randy sembari melirik ke arah Randy yang sedang duduk sembari memasang sepatunya. Mau ke kota mbak, jawab Randy. Ke kota? Ngapain lagi sih? Kayaknya kalian berdua sering banget pergi ke kota. Lah, memangnya kenapa mbak? Toh kami juga pergi karena urusan bisnis dan sekalian mau merayakan hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, ucap Karina dengan pamer. Ia sengaja memberitahukan semua itu untuk membuat hati Randy menjadi semakin panas. Karina tahu selama beberapa hari ke belakang Randy nampak tidak tenang dan sangatlah gelisah. Sudah setahun berlalu. Seharusnya sudah 2 kali Tommy pulang dan menemui dirinya. Namun sayang, hingga tahun baru berjalan, Tommy belum juga mengatakan kapan dirinya akan pulang. Randy rindu. Namun ia tidak berbuat banyak ataupun pergi menyusul sang suami di kota nan jauh di sana. Maya pasti akan melarangnya pergi. Hambur-hamburin uang saja sih Ren. Kamu gak mikir apa bisnis keluarga kita makin hari makin kalah saing sama Pak Lurah itu? Ini semua karena ulah boros istrimu ini. Kita sampai gak bisa bersaing harga sama yang lain, ucap Randy yang membuat Karina sontak memalingkan pandangan matanya ke arahnya. Walaupun apa yang baru saja Randy katakan itu sangatlah benar, namun tentu saja Karina tidak mau dituduh sebagai dalang dari hancurnya usaha keluarga suaminya itu. Karina sadar semakin hari permintaannya kepada Randy semakin banyak. Mulai dari belanja tas-tas mahal, dan bahkan Karina mulai berani mencoba meminta Randy menjual satu persatu aset mereka, meskipun sampai saat ini belum berhasil. Loh, kok mbak jadi nuduh aku sih? Namanya juga ya bisnis mbak, pasti ada naik dan turunnya. Dulu sebelum ada kamu usaha kami bagus-bagus saja. Nggak ada yang namanya kehabisan modal kayak sekarang. Ya mana aku tahu lah mbak. Aku di sini cuma meminta hakku sebagai seorang istri yang harus dipenuhi kebutuhannya sama suamiku.
Mbak jangan iri dengki dong sama aku. Makanya kalau mau dimanjain suami tuh ikut kemana suami pergi. Jangan cuma diem di bawah ketek bau ibu. Kurang ajar kamu Karina. Apa? Tantang Karina sembari memajukan wajahnya untuk menantang sang kakak ipar yang sudah semakin marah. Sini kamu, dasar wanita tidak tahu malu. Perempuan ular. Ya mendingan ular licin daripada kamu kayak gajah. Ledek Karina yang membuat Reni semakin meradang. Ular, kamu gajah duduk. Dan mungkin saja ini yang membuat Mas Tommy gak betah lama-lama pulang ke rumah. Penampakan istrinya menyedihkan. Sudah gendut, hitam, dekil pula, jorok, plak. Reni melayangkan sebuah tamparan yang berhasil membuat Karina terhuyung ke samping. Tentu saja tamparan itu disertai tenaga yang cukup kuat dari seorang wanita yang memiliki berat badan 80 kg. Perkataan Karina bukan saja membuat Reni marah, namun juga merasa terhina karena fisik Reni yang gendut sudah seringkali menjadi bahan ejekan adik iparnya tersebut. Jika dibandingkan dengan Arum, sebenarnya Karina masih kalah cantik. Hanya saja dia pandai merawat diri dan bisa membeli sesuatu yang pantas serta bagus untuk dipakai. Jelas saja sangat terbanding terbalik dengan Arum yang hanya mengandalkan uang nafkah 500.000 per bulan dan harus dibagi dua dengan keluarga budenya. Aduh, Mbak, apa-apaan ini Mbak? Kenapa Mbak menampar Karina? Hardik Randy kepada sang kakak. Kamu bentak Mbak Ren? Tanya Reni tak percaya. Ini untuk pertama kali Randy berani meninggikan suara di depannya. Iyalah, karena Mbak sudah menampar istriku. Apa salah Karina sampai Mbak berani menamparnya? Randy. Maya yang mendengar kegaduhan di luar berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Dan benar saja dia sampai di saat Randy sedang memarahi Reni. Ibu, lirih Reni. Ia langsung menghambur ke dalam pelukan ibunya. Kenapa kamu membentak mbakmu? Sejak kapan kamu berani meninggikan suara di depan mbakmu? Semua ini salah paham, Bu. Aku hanya membela istriku. Mbak Reni sudah menampar Karina dan ibu lihat aja sendiri. Wajah Karina sampai merah seperti ini. Ucap Randy dengan suara yang sedikit terbata. Kalaupun mbakmu menampar Karina, itu pasti karena kesalahan istrimu sendiri. Harusnya kamu membela mbakmu, Ren, bukan malah membela orang lain. Aku bukan orang lain, Bu. Aku istrinya Randy. Dan sebagai seorang suami, dia harus membela aku di mana saja dan kapan saja, jawab Karina. Kamu cuma istrinya. Cuma orang asing yang dibawa ke rumah ini, sementara Reni adalah kakak kandungnya. Mereka lahir dari rahim yang sama dan besar bersama di rumah ini. Cik. Dengar ibumu ini, Ren. Aku muak sekali kalau dia sudah membahas semua itu. Seakan hanya dia saja yang berhak atas kamu dan aku istrimu tidak berhak. Hardik Karina. Ia kemudian berjalan keluar sembari menghentak-hentakan langkahnya ke lantai. Baru saja akan menyusul sang istri, tangan Randy ditahan oleh Maya. Matanya menatap sendu ke arah sang anak yang mulai perlahan menjauh. Lepaskan, Bu. Aku ingin mengejar Karina, ucap Randy sembari mencoba melepaskan tangan sang ibu dari lengannya. Kenapa harus dikejar, Nak? Apa kamu tidak kasihan kepada ibu dan mbakmu? Kami sudah cukup menderita karena kamu selalu ada di pihak istrimu. Kenapa, Nak? Kenapa kamu berubah? Tanya Maya. Ia sangat berharap kali ini Randy akan luluh dan berpihak kepada mereka. Namun sayang, Randy masih berusaha melepaskan cengkraman tangannya. Perasaan cinta dan sayang kepada Karina ternyata mampu meluluh lantahkan rasa takutnya kepada sang ibu. Aku suaminya, Bu. Aku harus bertanggung jawab atas semua kebahagiaan Karina. Tolong, Bu. Tolong. Jangan buat aku menjadi suami yang durhaka kepada istrinya. Ibu tidak pernah membuat kamu menjadi suami yang durhaka kepada istrinya, Nak. Tapi kamu harus ingat surga ada pada ibumu. Padaku, Nak. Walaupun sudah memasang wajah yang sendu dan menyedihkan, namun tetap saja semua itu belum bisa membuat Randy merasa iba. Lepaskan, Bu. Maya perlahan melepaskan tangannya. Rasa kecewa, marah, dan sedih kini menyeruak menjadi satu. Ia seolah kehilangan anak kesayangannya saat ini. Randy, tunggu. Jangan keluar, Nak.
Seru Maya dengan suara yang mulai terdengar sumbang. Air mata perlahan membasahi wajah senjanya. Tidak ada lagi kebahagiaan sejak beberapa bulan berakhir. Maya benar-benar hampir tersingkirkan oleh keberadaan sang menantu yang selalu bisa membuat dirinya kalah. Karena wanita itu kamu berubah, nak. Menyesal ibu memberikan kalian restu untuk menikah. Kalau saja menantuku masih Arum, mungkin keadaan ini tidak akan pernah terjadi. Lirih Maya sembari menyeka buliran air matanya dengan perlahan. Sementara Reni hanya bisa terdiam. Ia mencoba menguatkan sang ibu dengan cara memeluknya. Keadaan Reni saat ini bahkan tidak jauh lebih baik daripada sang ibu. Sayang, mau sampai kapan kamu marahnya? Aku udah belain kamu loh di depan ibu sama Mbak Reni. Jadi menurut kamu aku harus gimana? Legowo aja gitu saat mbakmu sudah menamparku? Ya udah, aku minta maaf sayang. Aku minta maaf atas nama Mbak Reni. Tolong maafkan sayang, ucap Randy yang mulai kehilangan cara agar bisa membuat Karina luluh. Keduanya kini sudah berada di sebuah hotel berbintang. Harusnya mereka sudah bisa menikmati hari ulang tahun pernikahan mereka dengan sangat sukacita. Namun kejadian beberapa jam yang lalu membuat suasana hati Karina memburuk. Ia belum bisa melupakan bagaimana tangan Reni melayang hingga mendarat mulus di wajahnya yang sudah terlihat cantik. Rasa sakit di wajah memang sudah hilang. Namun rasa sakit di hati sama sekali belum hilang. Bahkan membekas dengan sangat tajam di sana. Sepanjang perjalanan Karina terus saja menggerutu dan memaki Reni. Perjalanan yang ditempuh waktu hampir 4 jam lamanya, Reni dihabiskan dengan ocehan demi ocehan istrinya. Kenapa kamu yang meminta maaf? Aku maunya dia yang meminta maaf. Atau bila perlu sampai sujud di kakiku. Sayang, itu gak akan mungkin. Kalau begitu, usir aja mbakmu. Sekalian juga ibumu itu, ujar Karina yang membuat Randy sontak melebarkan kedua matanya. Rumah itu milik ibu sayang. Mana mungkin aku bisa mengusir mereka sesuka hatiku. Yang ada malah kita diusir kalau kamu terus bersikap seperti ini. Apa salahnya berbaikan sih sayang? Toh dulu juga hubungan kalian baik-baik saja. Ya udah, kalau kamu gak mau ngusir mereka, biar aku yang pergi dan akan kupastikan kamu menyesal. Randy menghela nafas perlahan. Diusapnya pelan kepala yang mulai berdenyut karena lelah menghadapi sikap Karina yang semakin menjadi. Kamu kok diam aja sih, kenapa? Kamu mau ya aku pergi? Aku gak pernah mau kamu pergi sayang. Aku sayang banget sama kamu, ucap Randy dengan tulus. Tatapan terlihat sendu karena memang saat ini dirinya masih sangat mencintai Karina. Bohong. Bohong apanya sayang? Semua yang aku katakan ini benar. Aku sangat sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu Karina. Kalau kamu cinta dan sayang sama aku, harusnya kamu turuti semua permintaan aku. Permintaan mana yang tidak pernah aku kabulkan? Hampir semua aku kabulkan meskipun aku harus melawan ibu dan mbak. Padahal kamu sendiri tahu, aku tidak pernah sekalipun melawan ibu sebelum kita menikah. Jawab Randy, suaranya sedikit terdengar mulai meninggi dengan dirinya yang beranjak dari tempat duduk dan menatap tajam ke arah sang istri tercinta. 1 tahun pernikahan mereka berjalan, Randy sudah menghabiskan semua tabungan miliknya demi membuat Karina bahagia dan nyaman tinggal di kampung. Tak hanya sampai di situ saja, semua keinginan Karina yang bagaikan sebuah perintah sudah Randy kabulkan satu persatu. Mulai dari membangun kamar baru yang mewah dan lengkap dengan berbagai alat elektronik, mobil keluaran terbaru yang harganya membuat Maya langsung jatuh sakit, bahkan uang bulanan senilai 10 juta harus Karina terima setiap tanggal 1. Apabila telat, maka siap-siap saja. Karina akan memasang wajah masam dan kemudian mengancam akan pergi. Namun bodohnya Randy terlalu takut ancaman semata itu. Apalagi di saat Karina menambahkan kata papaku,
maka Randy akan tunduk setunduk-tunduknya. Padahal sampai saat ini tidak pernah sekalipun Randy menemui mertuanya atau bahkan bicara melalui panggilan telepon. Aku gak mau tinggal satu atap lagi sama mereka. Entah gimana pun caranya, aku gak mau lagi. Sayang, lirih Randy memelas. Kamu harus kabulkan. Kalau memang kamu mau kita segera punya anak, aku gak akan bisa hamil kalau terus-menerus stres tinggal di rumah yang sama dengan ibu dan mbakmu, ucap Karina. Perasaan hati yang semula sedikit memanas mendadak langsung adem. Perkataan Karina bagikan seteguk air dingin yang menghilangkan dahaga. Hamil? Kamu mau segera kita punya anak, sayang? Tanya Randy dengan binar bahagia di wajahnya. Ya tentu saja. Aku pikir sudah waktunya kita punya anak. Pernikahan kita sudah berjalan 1 tahun. Yang artinya kamu juga sudah bisa menceraikan Arum dan mengesahkan pernikahan kita secara hukum dan agama. Senyum bahagia semakin terlukis di wajah Randy. Sudah sejak lama ia menunggu Karina siap untuk segera mempunyai anak. Beberapa kali ia sempat meminta, namun Karina menolak dengan tegas karena masih ingin menikmati masa-masa berduaan dengannya. Aku akan meminta ibu dan Mbak Reni tinggal di rumah lain, sayang. Kita akan fokus ke program kehamilan dulu. Janji sayang, aku janji. Randy yang telah diliputi rasa bahagia kemudian langsung memeluk tubuh ramping istrinya itu. Dia benar-benar melupakan fakta bahwa setelah ini dia harus mengusir seseorang yang dia hormati di sepanjang hidupnya. Namun sayang, itu hanyalah akal-akalan Karina saja. Karena sebenarnya ia sama sekali tidak pernah ingin hamil atau bahkan memiliki seorang anak. Karina tidak mau direpotkan dengan berbagai macam kegiatan seorang ibu. Terlebih pernikahannya dengan Randy adalah sebuah pelarian dari sebuah rahasia yang sampai saat ini masih disimpannya dengan sangat baik. Aku berharap setelah pulang dari sini kamu bisa langsung hamil, sayang. Ya semoga saja. Tapi suasana rumah harus tenang ya. Aku janji. Aku akan buat suasana nyaman dan tenang buat kamu dan calon anak kita, ujar Randy dengan semangat. Bagaimana tidak semangat? Setelah 2 kali kehilangan anak saat bersama dengan Arum, Randy mulai kembali merasakan ingin segera dipanggil ayah. Semua teman-temannya, baik teman kerja maupun teman sekolah dulu, sudah memiliki anak. Dan hanya dia saja yang belum. Namun entah bagaimana reaksinya nanti kalau tahu semua ini hanyalah sandiwara Karina saja demi menyingkirkan Maya dan Reni. Sementara di sisi lain, Reni masih duduk termenung di halaman samping rumah mereka. Sudah hampir 2 jam dia berada di sana dan asyik dalam lamunannya. Perkataan Karina tadi pagi seolah masih terdengar jelas di telinganya. Bagaimana jika yang Karina katakan tadi benar? Tommy mungkin sudah memiliki wanita lain di luar sana, sehingga membuat dia lupa akan pulang. Kemana kamu, Mas? Kenapa sejak pagi kamu belum juga membalas pesanku? Kenapa kamu belum memberikan kabar, Mas? Gumam Reni sembari menatap sendu sebuah foto yang terdapat dirinya dan Tommy. Perlahan, Reni memang sudah mulai menyadari bahwa keputusan untuk selalu patuh kepada sang ibu adalah sebuah kesalahan. Andai saja saat itu Reni mau ikut bersama dengan Tommy, mungkin hubungan mereka tidak akan serenggang ini. Atau bahkan mereka sudah memiliki anak seperti yang selalu Tommy dambakan. Tapi sayang keadaannya berbeda jauh sekali. Reni terlalu sayang kepada sang ibu sehingga melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Ren, ngapain kamu melamun di situ? Tegur Maya. Ia kemudian memilih duduk di samping sang anak yang terlihat sangat menyedihkan. Mas Tommy kemana ya, Bu? Dari tadi aku gak dikasih kabar. Loh, jam segini kan suamimu lagi kerja, Ren. Tapi biasanya Mas Tommy ngasih kabar ke aku terus, Bu. Ya mungkin lagi sibuk. Banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan dan gak sempat buat kasih kabar ke kamu, ujar Maya seraya menyesap pelan teh melati hangat. Sesibuk apapun Mas Tommy tidak pernah lupa kasih kabar, Bu. Atau jangan-jangan apa yang Karina katakan tadi benar.
lirih Reni dengan suara yang terdengar sangat sendu. Perkataan yang mana? Kalau Mas Tommy sudah punya wanita lain. Shh, ngaco. Omongan perempuan sedang itu malah kamu dengerin, Ren. Dia suka berbohong, hardik Maya. Tapi kapan Karina berbohong, Bu, sama kita? Bukan kapannya, tapi kamunya aja yang gak pernah sadar kalau dia selalu saja berbohong dan memanfaatkan keluguan adikmu, apalagi tentang keluarganya. Ibu masih belum yakin kalau papa dan mamanya ada di Jerman. Masa anak bungsu kesayangan menikah mereka sama sekali gak bisa datang sih? Cecar Maya. Jika dulu Maya percaya-percaya saja dengan semua yang Karina katakan, namun berbeda dengan saat ini, Maya mulai menaruh rasa curiga kepada menantunya tersebut. Terlebih saat Maya tahu Karina meminjam uang sebesar 25 juta kepada Reni, dan setelah itu kepergian Arum terjadi. Ditambah lagi dengan tidak berangkatnya Karina dan Randy ke Jerman setelah menikah. Padahal sebelum menikah dengan sombongnya Karina mengatakan bahwa mereka akan kembali melaksanakan resepsi pernikahan di Jerman. Namun sayang, semua itu belum juga terlaksana hingga hari ini. Karina selalu punya alasan yang bisa membuat Randy membungkam mulut Maya dan Reni di saat mereka bertanya. Entahlah, tapi memang sesayang itu Randy kepada Karina. Ibu benar. Kenapa kita gak kepikiran sih? Saut Reni yang mulai memahami kecurigaan ibunya. Dan satu lagi, kalau memang keluarganya adalah orang kaya raya dan dia anak kesayangan, masa mau aja sih memberikan restu anaknya menikahi pria beristri, terlebih hanya menikah secara siri? Sambung Maya yang semakin berani meluapkan kecurigaan yang selama ini disimpannya sendiri. Maksud ibu, jangan-jangan keluarganya gak merestui pernikahan mereka? Bukan gak merestui, tapi keluarga goib. Kok goib, Bu? Gak kelihatan makanya goib, jawab Maya singkat. Kita harus menanyakan semua itu, Bu. Jangan sampai ada maksud lain yang perempuan itu simpan. Kamu benar, Ren. Sudah cukup selama ini kita diam saja. Sudah waktunya kita bangkit dan singkirkan perempuan itu dari rumah ini. Randy bagaimana, Bu? Ya kalau Randy tidak mau kembali patuh sama ibu akan usir sekalian mereka berdua. Kita lihat saja apakah dia mampu hidup tanpa uang-uang ibu. Sementara ibu masih sangat mampu menjalankan bisnis ini dan akan jauh lebih berkembang daripada saat dia yang memegang. Jawab Maya yang sedikit membuat Reni terhenyak. Ini pertama kalinya Maya menyerah kepada sang anak. Randy sudah mulai terlalu, sudah untuk kembali susah disadarkan. Maya harus mengambil langkah tegas. Kalau tidak, ya usaha keluarganya akan hancur. Suasana malam nampak indah. Bintang-bintang mulai bertaburan menghiasi malam dengan angin yang sejuk saat ini. Hiruk pikuk kota bahkan belum berhenti sejak tadi. Suasana malam yang sangat berbeda dengan yang terjadi di kampung-kampung yang dimana semakin malam akan semakin sepi dan sunyi. Tidak ada suara motor ataupun mobil yang terdengar, hanya akan ada suara katak ataupun jangkrik yang saling bersahutan satu sama lain. Sementara di sebuah restoran yang langsung menghadap ke pemandangan kota nan indah, Karina dan Randy terlihat sedang menikmati makan malam sembari sesekali bercengkrama mesra. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang serasi malam ini. Keduanya baru bisa merayakan hari ulang tahun pernikahan malam ini. Namun semua itu sama sekali tidak mengurangi rasa bahagia dan sukacita keduanya. Terutama Randy yang benar-benar sangat bahagia sekali. Terima kasih ya sayang, ujar Randy sembari mengelus mesra tangan mulus istrinya. Terima kasih untuk apa? Tanya Karina. Ya, terima kasih karena pada akhirnya kamu mau memberikan aku keturunan. Dan aku juga semakin yakin kalau cintamu benar-benar tulus. Memangnya selama ini kamu pikir aku gak tulus cinta sama kamu? Kalau gak tulus, aku gak akan mau kamu nikahi dan tinggal di kampung di sana. Enggak sayang, bukan begitu maksudku. Terus apa dong?
Tanya Karina sembari memasang wajah serius dan membuat Randy sedikit salah tingkah. Pokoknya aku sayang sama kamu. Aku berharap pernikahan kita bisa sampai selamanya dan terus harmonis, jawab Randy sembari tersenyum tulus. Aku gak yakin kalau akan selalu harmonis kalau ibu dan mbakmu masih selalu mengganggu rumah tangga kita. Aku janji sayang, setelah ini mereka tidak akan pernah mengganggu rumah tangga kita. Aku akan bersikap tegas sama mereka. Kamu tenang aja ya sayang. Oke. Aku tunggu, jawab Karina dengan singkat. Karena pada dasarnya dia masih sangat ragu kalau Randy bisa bersikap tegas kepada Maya dan Reni. Mengingat selama ini Maya berperan besar dalam kehidupan sang suami dan juga bisnisnya. Padahal jauh di lubuk hatinya saat ini, Randy sedang menyimpan mental. Ia harus bisa melawan rasa takut dan mulai bersikap tegas demi membahagiakan Karina serta calon anak mereka. Aku mau ke toilet dulu. Mau aku temani? Apa sih? Gak usah lah. Aku bisa sendiri. Tolak Karina seraya beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan menuju ke toilet restoran. Selama menunggu Karina kembali, Randy mulai menyapukan pandangan matanya ke sekeliling restoran. Terdapat banyak sekali pelanggan di sana karena memang malam itu adalah malam minggu. Di saat sedang asyik-asyiknya melihat-lihat sekeliling, Randy tanpa sengaja melihat seseorang yang nampak tidak asing baginya. Seorang wanita memakai dress coklat dengan rambut yang digerai perlahan memasuki restoran. Namun karena jaraknya cukup jauh, Randy tidak bisa melihat wajah tersebut. Dan juga sayangnya adalah wanita itu berjalan ke sisi lain restoran. Wanita itu tidak melewati tempat di mana Randy tengah berada di saat ini. Arumi, lirih Randy. Ia baru saja akan beranjak dari tempat duduknya. Namun di saat yang bersamaan, Karina kembali dari toilet dan menanyakan kemana dia hendak pergi. Mau kemana? Aku... Kenapa sayang? Kamu mau ke toilet juga? Gi sana, daripada ditahan-tahan, ucap Karina yang sama sekali tidak peduli akan raut wajah sang suami saat ini. Karina memilih untuk kembali duduk dan menikmati sisa makannya dengan tenang. Sementara Randy yang masih penasaran langsung bergegas untuk mencari wanita yang dia anggap sebagai Arum. Cukup lama Randy mengelilingi restoran tersebut. Semua tempat sudah ia hampiri dan sayangnya tidak ada Arum di sana. Apa aku hanya halusinasi saja ya? Tapi ini terlalu jelas. Tapi mana mungkin Arumi bisa berdandan secantik itu? Gumam Randy sembari terus berjalan. Penampilan wanita tadi sangatlah cantik dan bersih. Tidak seperti Arum yang selama ini Randy kenal sebagai wanita lusuh dan menyedihkan. Ya, mungkin aku salah lihat. Aduh, Randy. Kalau Karina tahu dia itu bisa marah besar sama kamu, batin Randy. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Karina tengah menunggu saat ini. Randy berjalan dengan sangat fokus, sehingga tanpa ia sadari, wanita yang sejak tadi dicarinya kini berjalan pelan, sembari memainkan ponsel tepat di samping Randy. Keduanya berjalan bersama beberapa saat sampai akhirnya terpisah di sebuah pertigaan ruangan. Randy memilih ke kanan ke tempat di mana Karina berada. Sementara wanita yang benar adalah Arum memilih ke kiri untuk keluar dari restoran tersebut. Sama halnya dengan Randy, Arum juga tidak menyadari kehadiran laki-laki yang sampai saat ini masih suaminya di sana. Berjalan bersama hingga beberapa saat. Sungguh takdir yang membingungkan, bukan? Arum membalikkan badannya. Suara seseorang yang sangat dikenalnya membuat senyum di wajah cantik Arum mengembang sempurna. Mas, seru Arum seraya berjalan menghampiri Tommy yang berdiri tidak jauh darinya. Sudah lama, maaf ya, jalanan agak macet. Gak apa-apa mas, aku juga baru sampai kok. Dan ini baru selesai beli ini,
ucap Arum sembari memperlihatkan sebuah paper bag berisi makanan yang dibelinya di restoran tadi. Buat apa? Ya masa mau datang ke rumah Mas gak bawa apa-apa? Ya aku gak enak lah Mas bertemu dengan tangan kosong. Ya ampun Rum, ya gak apa-apa lah. Kayak ke siapa aja kamu tuh, jawab Tommy, namun ia juga mengerti bahwa Arum memang memiliki sifat yang baik dan sopan. 1 tahun yang lalu Arum menghubungi Tommy di tengah malam. Ia baru saja sampai di kota namun bingung akan kemana karena memang saat itu waktu masih menunjukkan pukul 1 malam. Selain takut, Arum juga masih sangat awam dengan suasana perkotaan karena itu adalah pertama kali dalam hidupnya pergi ke kota besar. Beruntung saat itu Tommy belum tidur, sehingga di saat Arum menghubungi dirinya langsung bergegas menjemput Arum di terminal bus malam itu juga. Cuma makanan kecil kok Mas. Ya udahlah, makasih Arum. Ayo, langsung aja. Takutnya nambah macet. Ayo Mas. Arum dan Tommy kemudian berjalan menuju ke mobil milik Tommy yang terparkir tidak jauh dari sana. Malam ini Tommy hendak mengajak Arum untuk menemui seseorang. Tidak sampai 1 jam kemudian, mobil yang Tommy kendarai sudah sampai di halaman luas sebuah rumah mewah yang Arum kenal. Rumah yang pernah menjadi tempat dirinya tinggal selama beberapa minggu sebelum akhirnya ia memilih tinggal sendiri setelah mendapatkan pekerjaan. Rumah tersebut adalah rumah milik seorang wanita yang baik hati dan juga cantik. Namanya Wulan. Selain teman kerja Tommy, Wulan juga merupakan salah satu pemilik saham di perusahaan tempat Tommy bekerja. Namun meskipun sangat kaya raya, nyatanya Wulan tidak sombong ataupun angkuh. Ia bahkan sangat menyayangi Arum dan mau menerima baik kehadiran Arum di rumahnya saat itu. Bahkan Wulan sempat melarang Arum untuk pindah, namun Arum jelas merasa tidak enak kalau harus berada di sana dan terus menumpang. Kok kita ke rumah Mbak Wulan Mas? Apa Mas juga ngajak Mbak Wulan buat ke rumah Mas? Tebak Arum. Kita keluar dulu yuk Rum. Nanti Mas jelaskan semuanya di dalam, ajak Tommy. Dan Arum hanya mengangguk patuh meskipun dirinya merasa penasaran. Di depan pintu rumah, Wulan sudah menunggu sembari melempar senyuman ke arah keduanya. Ya, Wulan memang sangat ramah. Namun malam ini ada yang sedikit berbeda dengan penampilan Wulan. Wanita itu masih terlihat cantik, namun tubuhnya sedikit berisi dengan perut yang mulai membuncit, tetapi sedikit tertutup oleh dress panjangnya. Selamat malam Arum. Akhirnya kalian sampai juga, ucap Wulan seraya memeluk Arum dengan hangat. Apa kabar Mbak? Kabarku baik. Kamu gimana? Betah kerjanya? Tanya Wulan. Alhamdulillah Mbak. Semua ini karena kebaikan Mbak dan Mas Tommy, jawab Arum, karena memang Wulan dan Tommy lah yang membuat dirinya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ya meskipun hanya sebagai seorang tukang bersih-bersih, namun Arum sudah sangat bersyukur dan menjalani pekerjaan itu dengan senang hati. Tentunya gaji yang Arum diterima jauh lebih banyak dari uang bulanan yang Randy berikan. Syukurlah kalau begitu Rum, aku senang dengarnya. Mbak sudah menikah? Tanya Arum yang akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Terlebih saat tadi berpelukan, perut buncit Wulan benar-benar terasa olehnya. Kalau memang benar sudah menikah, tapi kapan? Arum bahkan tidak pernah tahu akan semua itu. Atau memang Wulan sengaja tidak mengundang dirinya, yang memang bukan keluarga ataupun orang penting baginya. Pertanyaan Arum membuat Wulan dan Tommy saling melempar pandang. Keduanya kompak menghela nafas. Perlahan sebelum akhirnya Tommy menganggukkan kepalanya. Masuk dulu yuk. Kami memang sengaja ngajak kamu kesini buat jelasin sesuatu Rum, ajak Wulan, seraya menarik tangan Arum untuk masuk ke dalam rumahnya. Kami, gumam Arum pelan membuat semakin banyak pertanyaan yang kini menari-nari di benaknya. Arum mengikuti langkah kaki Wulan masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian duduk ketika sudah sampai di ruang tamu rumah Wulan yang megah dan luas. Rum, Mas harap kamu tidak marah dan benci sama Mas setelah mendengar semua ini.
ujar Tommy dengan suara yang sedikit terdengar ragu. Ada apa, Mas? Kenapa aku harus marah? Tanya Arum dengan pelan. Arum, kita memang bukan keluarga kandung. Kita hanya kakak dan adik ipar dari suami dan istri yang bersaudara. Tapi di kota ini, kamu adalah adikku, Rum. Rum, Wulan adalah istri Mas, sambung Tommy yang membuat Arumi terhenyak. Dan tentunya sangat terkejut atas pernyataan tersebut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, bentar dulu deh. Oh ya, Mas Nara mau ngasih informasi bahwa ingat ya, besok Minggu Mas Nara tidak upload. Kalaupun upload itu full version, jadi jangan ditanya-tanya lagi. Pokoknya nantikan saja nanti di hari Senin kelanjutannya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.